Halo Sobat Belajar, jumpa lagi bersama saya Arista Agustini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal matematika kelas 6. Yang belum subscribe, ingat di subscribe ya, channel Belajar Asik bersama Arista. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah tabung dengan diameter 21 cm, kemudian tingginya 19 cm. Ditanya berapakah volume bangun tersebut. Dalam hal ini, pi yang digunakan adalah 22/7 ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pastinya kalian harus tahu volume tabung itu sama dengan pi r kuadrat kali T, dimana di sini pi yang digunakan adalah 22/7 dikali, karena di sini diameternya 21, ini dia diameter 21, maka jari-jarinya adalah 21/2. Ya, jadi ingat jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti di sini yang masuk adalah 21/2 kuadrat kali T-nya 19. Ya, bisa diuraikan ya. 2/7 dikali 21/2 kali 21/2, jadi karena ini 21/2 kuadrat ya, kali 19. Jangan lupa disederhanakan yang bisa disederhanakan ya. Iya, dalam hal ini kita bisa melihat 7 dan 21 sama-sama bagi 7 ya, kemudian 22 dan 2, iya, 11. Sekarang volume tabung itu kan sama dengan 11 kali 3 kali 21/2 kali 19. Itu sama dengan 6.583,5, satuannya adalah cm3. Oke, jadi di sini jawabannya C. Jadi itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah balok dengan panjang 22 cm, lebar 14 cm, kemudian tingginya 14 cm. Ditanya berapakah luas permukaan bangun tersebut. Luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, sekarang tinggal di substitusi saja. P-nya tadi 22, L-nya 14, kemudian 22, T-nya juga 14, L-nya 14, T-nya juga 14. Itu 308, kemudian ini sama ya, dan 14 kali 14 itu adalah 196 ya. Semuanya dijumlahkan itu 812 dikali 2 sama dengan 1624. Satuannya adalah cm persegi.
Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut, berapa sentimeter persigikah luas bangunan tersebut? Pi yang digunakan adalah 22/7. Nah, ini diketahui sebuah lingkaran dengan diameter 49 cm. Maka dari itu, jari-jarinya adalah 49/2. Ya, karena setengah dari diameter. Baik, langsung saja. Untuk luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat, dimana pi nya adalah 22/7, kemudian r nya adalah 49/2 kuadrat. Silakan diuraikan. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ya, di sini ada 7 dan 49. Iya. Kemudian 22 dan 2. Oke, berarti sekarang tinggal dihitung. Ini 11 kali 7 kali 49/2. Hasilnya adalah 1886,5. Satuannya cm persegi. Kita lanjut ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini soal materi statistika ya. Berikut data nilai ulangan siswa kelas 6. Tabel yang tepat berdasarkan data tersebut adalah, ya, jadi kita akan belajar membuat sebuah tabel frekuensi ya, dimana sebelum kita buat tabel kita urutkan dulu data tersebut dari data yang nilainya paling rendah sampai nilai yang paling tinggi gitu ya. Nah, lihat di sini nilai yang paling rendah sepertinya di sini adalah 76 ya. 76, hitung frekuensinya, jadi dia ada berapa ya, 76 nya ada berapa ya. Jadi ini tabelnya, jadi kita buat tabel, ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi. Nilai berarti kita ambil nih nilai yang paling rendah, nilai yang paling rendah itu 76, kemudian ada 78, ada 84, ada 88, ada 94, dan terakhir yang paling tinggi itu ada 98 ya. Nah, kemudian baru kolom yang kedua itu ada frekuensi, mana frekuensi itu adalah banyaknya nilai tersebut, banyak munculnya ya, berapa kali dia muncul. Jadi dalam hal ini seperti misalkan nilai 76 dia muncul 2 kali, itu berarti frekuensinya 2. Kemudian kita lanjut dengan nilai 78, 1, 2, 3 ya, ada 3 ya. Frekuensi 78 itu 3.
Selanjutnya 84. 84. Ini 1 2 3 4 ya. Kemudian nilai 88. Ada 1 2 3 4 5 6. Ya, 88 nya ada 6. Kemudian 94. 1 2, oh ya ini lagi 3 4 5. Ya, ada 5. Dan nilai yang terakhir itu nilai yang terakhir itu 98. 2. Ada 2 ya, nilai 98. Jadi wajib dicek di akhir berapa total frekuensinya ya. Nah, inilah yang disebut dengan tabel frekuensi berdasarkan data di atas. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini data banyak burung di pusat pasar burung. Pertanyaannya adalah diagram lingkaran yang tepat berdasarkan data tersebut. Iya, jadi di sini ini tabel frekuensinya ya. Jadi ini burung, jenis burungnya ada 1 2 3 4 5, kemudian frekuensinya. Masing-masing burung sudah terlihat di sini. Nah, yang perlu kita cari sebelum kita membuat diagram lingkarannya adalah total frekuensinya. Ya, 3900. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, jadi kita cari persentase masing-masing banyak burung ya. Pertama itu kita punya burung kutilang. Jadi menghitung persentase, jadi banyak burung kutilang per total banyak burung keseluruhan ya, 3900 kali 100%. Ya, diperoleh burung kutilang itu ada 25%. Sekarang lanjut ke burung kenari. Itu 507 per 3900 kali 100%. Itu diperoleh 13%. Dan seterusnya ya, jalak juga dihitung seperti itu. 468 kemudian parkit,
Kalau sudah semuanya, kita mulai dari kutilang. Itu 25%, itu berarti 1/4 bagian dari lingkarannya ya. Ya, ini kutilang. Kutilang kita beri warna merah ya. Yang selanjutnya itu ada kenari. Kenari dan jala. Ini kalau dijumlahkan kenari dan jala itu 13 dan 12 itu 25% ya. Berarti 1/4-nya kita bagi 2. 1/4 berikutnya kita bagi 2. Ya, ini ada yang 13 untuk kenari warna ungu ya. Kemudian ada jala, itu kita kasih warna biru. Kemudian parkit dan beranjangan, ini 28 dan 22 itu 50%, jadi setengahnya ya. Parkitnya 28, kita kasih warna pink deh. Parkitnya 28. Ya. Ini parkit. Kemudian yang terakhir beranjangan 22%. Itu kita kasih warna biru muda. Ya, si keterangan ya, warna merah untuk kutilang gitu misalkan ya, warna pink untuk parkit gitu. Jadi diisi keterangan di bawahnya ya. Ya, jadi itu diagram lingkaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini disebut diagram batang ya. Ditanya berapakah rata-rata nilai ulangan. Nah, sebelum kita mencari rata-rata, kita cari dulu tabel frekuensinya ya. Karena akan jauh lebih mudah menghitung rata-rata jika tabel frekuensinya diketahui gitu ya. Baik, kita perhatikan diagram lingkarannya. Kok diagram lingkaran? Sorry ya. Jadi kita perhatikan diagram batang ya. Nah, dari diagram batang ini kita punya nilai 78, 82, 86, 90, 94, 100. Nah, kita buat dulu tabelnya. Ini frekuensinya ya, 78. Nah, perhatikan frekuensinya berapa di sini, 2. Kemudian 82, frekuensinya 4. 86, frekuensinya 6. Dan ada 90, frekuensinya 7. 94, 3. Yang terakhir 100 itu ada 2. Nah, kita lihat total frekuensinya
12, 19, 22, 24 ya. Ya, ini total frekuensinya 24. Nah, setelah mengetahui tabel frekuensinya, sekarang baru kita akan menentukan nilai rata-rata ulangannya. Jadi rata-rata itu sama dengan jumlah nilai ya per total frekuensi. Jadi jumlah nilai per banyak data gitu intinya ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah nilainya itu yang mana. Ya, jumlah nilai itu adalah jumlah dari nilai dikalikan frekuensi. Ya, jadi seperti ini ya jumlah nilai itu. Ya, kita tulis dulu ya. Dalam hal ini kalau kita lihat di tabel, jadi 78 kalikan dengan frekuensinya. 78 kali 2 ditambah 82 kali 4 ditambah 86 kali 6 ditambah 90 kali 7 gitu ya. Nah, cukup ya. Oke. Bentar ya. Jadi jumlah nilai itu ya 78 kali 2 ditambah 5. Ya. Iya. Nah, sekarang baru kita jumlahkan semuanya ya. Diperoleh total nilainya adalah 2112. Nah, inilah nanti yang kita masukkan ke rumus tadi. Ya, ke rumus yang ini ya. Ke rumus rata-rata ini. Nah, rata-rata itu adalah jumlah nilai per total frekuensi. Ya.
langsung saja. 2112 dibagi total frekuensinya 24, 88. Ya, jadi inilah nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata ulangan siswa kelas 6 itu adalah 88 ya. Soal berikutnya. Penjualan ayam di peternakan selama 1 minggu itu datanya sebagai berikut ya. Ada hari pertama 54 ekor, kedua 51 ekor, ketiga 78 ekor, keempat 63 ekor, kelima 52 ekor, hari ke-6 61 ekor, dan hari ke-7 itu adalah 75 ekor. Yang ditanya, berapakah rata-rata hasil penjualan ayam selama 1 minggu? Jadi di soal sebelumnya sudah ada rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah nilainya dibagi total frekuensi. Nah, dalam hal ini berarti jumlah ayam yang sudah terjual ya. Jadi kita ada 54 ditambah 51 tambah 78 tambah 63 tambah 52 ditambah 61 tambah 75 dibagi dengan berapa hari dia jualan. Jadi karena dia seminggu itu ada 7 hari ya. Ini total ayam yang terjual 834 bagi 7, hasilnya adalah 62. Jadi 62 ekor rata-rata ayam yang terjual selama seminggu tersebut ya, rata-rata per harinya itu ya. Ya, latihan soal untuk kalian. Ingat dikerjakan dengan baik ya latihan soal berikut. Ya, silakan dicatat terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa dikerjakan. Oke? Jadi nanti latihan soalnya ada 5 soal. Ini soal pertama dan soal kedua. Kemudian ini soal yang ketiga dan soal yang keempat. Dan terakhir ini soal yang kelima. Iya, semoga soal-soal ini bisa kalian kerjakan ya, karena sebelumnya juga sudah ada pembahasannya ya nak ya. Baik, karena sudah semua soal sudah kita lakukan pembahasannya dan juga sudah latihan soal juga sudah disampaikan, maka sekian dulu untuk video pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Ingat, tonton selalu channel Belajar Asik bersama Arista. Like, komen, dan subscribe. Oke? Dah.